bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, mendapat manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Perkenalkan, nama saya Suju Napisah dari UPTD SDN 2 Sumur Adem Timur, dan rekan saya Priyanto Agus Susanto dari UPTD SMP Negeri 1 Bongas. Kami akan mempraktekkan coaching untuk memenuhi tugas modul 2.3. Selamat menyaksikan. Silahkan, Pak. Assalamualaikum Ibu Suju, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah kabar saya juga luar biasa, Bu. Oh iya, Bu, saya dengar ada yang ingin Ibu ceritakan sama saya. Apa benar itu, Bu? Iya, betul, Pak. Begini, saya tuh sebenarnya ingin bercerita tentang permasalahan yang ada di sekolah saya saat ini. Apakah Bapak ada waktu? Baik, Bu. Boleh, Ibu boleh menceritakan permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Begini, Pak. Di sekolah saya saat ini itu ya, saya lihat anak-anak dalam belajar itu kurang bersemangat. Banyak yang ngobrol dan tidak memperhatikan pembelajaran. Sehingga pada saat ulangan harian maupun ulangan tengah semester yang saat ini sedang berjalan itu, Pak, nilainya itu saya lihat itu rendah. Bahkan ada juga yang di bawah KKM. Nah, ternyata setelah saya amati pada rekan-rekan guru masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton, seperti menggunakan ceramah. Padahal di sekolah ini mereka bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti Infocus, alat peraga, bahkan lapangan yang luas juga bisa untuk observasi yang dapat dijadikan media pembelajaran. Tetapi entah mengapa rekan-rekan guru kurang berinisiatif, Pak, memanfaatkan sarana prasarana tadi. Seperti itu, Pak. Mereka itu tetap saja menggunakan metode yang mereka anggap sudah nyaman gitu. Seperti itu, Pak. Sehingga banyak siswa yang merasa bosan saat pembelajaran. Begitu ceritanya, Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti di Iya. sekolah Ibu, guru-gurunya masih banyak yang dalam pembelajarannya belum menggunakan metode pembelajaran yang berkreatif ya, Bu. Sehingga anak-anak merasa bosan dan kurang bersemangat dalam belajar. Bahkan nilai mereka di bawah KKM ya, Bu. Iya, betul, Pak, seperti itu. Jadi pembelajarannya itu hanya cerita atau memberikan tugas mengisi soal yang ada di buku saja. Baik, Bu. Nah, Ibu Suju ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita kali ini? Pada percakapan ini, saya ingin mendapatkan solusi, Pak. Dan mungkin nanti ada perubahan cara pembelajaran di sekolah saya, sedikit demi sedikit gitu, Pak. Baik dari segi metode, model, mungkin
maupun memanfaatkan media yang ada di sekolah sehingga nantinya itu ada peningkatan prestasi siswa seperti itu, Pak. Oh iya Bu, jadi Bu Suju ingin ada perubahan gaya pembelajaran dari rekan guru di sekolah Ibu ya? Iya betul Pak, jangan monoton seperti itu saja ceramah dan yang seperti itulah. Nah, perubahan apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Ibu? Yang saya inginkan adalah perubahan yang positif, seperti penggunaan model dan metode yang bervariatif, dan juga mereka bisa lebih berani gitu Pak dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi rekan guru itu saya harapkan lebih maksimal gitu memanfaatkan sarana tersebut. Baik Bu, jadi pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, kalau pembelajaran yang ideal itu ada di level 10, kira-kira sekolah Ibu ada di level berapa? Sepertinya mungkin ada di level 6 ya Pak ya. Walaupun saya tahu ada juga guru yang sudah memanfaatkan sarana dan media pembelajaran yang ada di sekolah dan juga sudah melakukan pengembangan diri tentang metode dan model pembelajaran, tetapi masih ada guru yang pembelajarannya masih monoton seperti itu saja Pak. Baik Bu, nah Ibu ingin level berapa sekolah Ibu nantinya? Sepertinya saya nggak akan muluk-muluk Pak ya, karena berubah itu butuh proses, tidak bisa instan, dan juga kita itu masih tahap belajar. Mungkin level yang saya harapkan sekarang itu cukup di level 8 saja Pak. Sebenarnya banyak guru sih yang antusias Pak, tetapi mereka masih bingung gitu bagaimana cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Dan juga guru-guru yang senior itu belum bisa menggunakan IT seperti Infocus gitu, Pak. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang akan Ibu laksanakan untuk membantu guru-guru yang masih bingung dalam melakukan perubahan untuk menggunakan media pembelajarannya? Mungkin yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi dengan rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan. Apakah mereka berminat melakukan perubahan itu? Apakah mereka antusias gitu Pak, mau dari dalam dirinya dulu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pendampingan dan melakukan mentoring. Gitu Pak. Oh iya Bu, jadi mentoring ya Bu. Selain mentoring, adakah strategi lain yang akan Ibu jalankan? Selain mentoring, mungkin untuk skala besar itu harus ada workshop atau pelatihan atau webinar. Kita juga bisa memaksimalkan kombel-kombel ya Pak ya, baik yang ada di sekolah, gugus, atau tingkat kecamatan, bahkan banyak webinar atau kombel tingkat nasional ya yang sekarang banyak. Dan juga rekan-rekan guru juga bisa memaksimalkan di PMM loh Pak. Bagus sekali strategi-strategi yang Ibu rencanakan. Nah, dari berbagai strategi yang Ibu utarakan, strategi mana yang Ibu nyaman dan dalam melaksanakan strategi tersebut, Bu? Pak ya? Mungkin sementara ini yang saya anggap nyaman adalah mentoring ya Pak, karena mentoring itu sasarannya adalah langsung rekan guru yang mau ada perubahan Pak. Sedangkan pelatihan atau webinar atau semacamnya itu hanya tuntutan dari sekolah biasanya, dan banyak dari rekan guru itu yang mengikutinya hanya mengharapkan sertifikatnya saja gitu Pak. Oh begitu ya Bu, sangat bagus sekali. Lalu
siapa yang akan membantu Ibu dalam melakukan mentoring? Ya, dalam mentoring itu saya tidak bisa sendiri saya akan meminta bantuan rekan guru yang sudah Iya, melakukan Bu. metode pembelajaran yang bervariatif karena di SD saya terus terang banyak guru yang masih muda dan juga ada guru penggeraknya juga. Itu yang sangat menguntungkan sekali di SD saya. Nah, saya bisa meminta bantuan mereka terutama yang bisa IT. Tapi pertamanya saya akan berdiskusi dulu menyamakan persepsi dengan rekan guru tersebut dalam melaksanakan aksi mentoring nantinya gitu, Pak. Baik, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan guru lain ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan aksi tersebut? Secepatnya ya, Pak ya. Mumpung sekarang itu masih awal tahun pembelajaran, jadi saya akan melaksanakan mentoring itu secepatnya terhadap rekan-rekan guru. Bagus sekali, Bu. Lebih cepat, lebih baik ya. Dari percakapan ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari percakapan ini saya dapat mendapatkan gambaran, Pak, bagaimana nantinya saya ingin melakukan perubahan cara dan gaya belajar di sekolah saya, yaitu dengan cara mentoring. Bagus sekali, Bu. Semoga aksi Ibu nanti diberikan kelancaran dan hasil yang maksimal. Amin, amin. Terima kasih banyak loh, Pak. Pak Pri sudah mau mendengarkan cerita saya dengan baik dan sabar. Sama-sama, Bu. Sampai ketemu lagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coaching yang kedua itu akan kita lakukan, yaitu saya sebagai coachnya dan Pak Priyanto sebagai coachnya. Ya. Assalamualaikum, Bu Sucu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar Pak Pri juga hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat dan baik juga. Iya, Bu. Ada apa Pak Pri ya? Tumben. Sepertinya ada hal penting yang mau diobrolkan gitu. Iya, mohon maaf, Bu. Hari ini sedang sibuk. Tidak, mudah-mudahan tidak sibuk Ibu hari ini. Oh enggak Pak. Assalamualaikum Pak. Memang ada apa ya Pak ya? Iya, Bu, maaf, Bu. Saya mau ngobrol sebentar, kira-kira 10 sampai 15 menit lah. Saya sedang bingung, Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan Ibu ada sesuatu yang saya dapatkan. Oh, boleh kok, Pak. Boleh, mari kita ngobrol. Nah, tapi saya ingin tahu apa tujuan Bapak nanti yang akan Bapak capai dari obrolan kita ini, Pak? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya, Bu. Oh, gitu ya, Pak ya. Lantas apa yang Pak Pri ingin tadi ya, Pak ya, maaf ya. Pak Pri ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalahnya apa ya, Pak ya?
Iya, iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa, mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan masih terlihat antara pemisah saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar, kesan tidak ada kerjasamanya. Saya bingung. Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi Pak Pri merasa bingung ya dengan keadaan murid sekarang itu tidak ada kebersamaan. Jadi murid sekarang itu seperti memisahkan diri ya, Pak ya. Ada geng-gengan seperti itu mungkin ya, Iya Pak. Bu, betul. Kalau kerja kelompok. Iya Bu, betul. Oh iya, tadi Iya kan Bu, Pak Pri betul. mengatakan murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Pak Pri, idealnya murid-murid di kelas Pak Pri ini bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas berkelompok secara aktif, bersama-sama, atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bu. Oh iya. Nah, ngomong-ngomong, kalau boleh saya tahu, apa sih yang sudah Pak Pri lakukan agar murid-murid bisa kompak gitu bekerja sama menyelesaikan tugasnya? Sebenarnya saya memasukkan metode pembelajaran di diskusi dalam RPP yang menjadikan anak aktif bersama, Bu. Oh iya, jadi Pak Pri sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ini sudah bagus ya Pak ya, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya Pak ya. Kira-kira dari kelas Iya, skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Pak Pri sekarang dalam mencapai tujuannya itu? sepertinya sih posisi saya sekarang di skala 5, Bu. Oh gitu ya Pak. Nah, eh, yang Pak Pri inginkan nanti itu ingin pada posisi berapa, level berapa Pak? Inginnya sih ya paling tidak posisi 9, Bu. Iya baik Pak. Kita menginginkan yang terbaik ya Pak ya. Nah, kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain. Nah, kira-kira apa cara lain mencapai tujuan tersebut? Oh, iya, Bu. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran, saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan, Bu. Oh baik Pak. Ya kalau itu mungkin pada saat pembelajaran ya Pak ya. Kalau di luar pembelajaran bagaimana? Oh iya, Bu. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi beregu dan sering diadakan permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi. Wah, luar biasa sekali Pak Pri. Kira-kira apa rencana mencapai tujuan tersebut? Rencana aksinya gitu Pak. Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti dalam pembelajaran. Saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan, Bu. Baik Pak, bagus sekali ya Pak ya. Kalau boleh tahu, Pak Pri menargetkan berapa langkah tuh, berapa lama tuh jangka waktunya yang akan dilakukan itu? Ya, kira-kira kurang lebih antara 1 sampai 2 minggu lah, Bu. Oh baik Pak. Apa komitmen Pak Pri terhadap rencana aksi tersebut? Saya akan membuat RPP
dengan menitik beratkan pada metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan juga untuk melatih kebersamaan beregu. Begitu, Bu. Iya, baik Pak. Bagus sekali rencana aksi Bapak. Kira-kira adakah yang dapat membantu Bapak dalam merencanakan pembuatan RPP nantinya? Nanti saya buat sendiri dulu, Bu. Lalu nanti ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali ada yang perlu direvisi. Begitu, Bu. Oke, bagus sekali. Menurut Pak Pri, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini, Pak? Alhamdulillah dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang terkait murid-murid saya yang belum bisa bekerja sama untuk kekompakannya dalam berdiskusi kelompok, Bu. Iya, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah sekali ya Pak Pri ya. Pak Pri sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Pri ke depan akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Pak ya. Nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh teman lain. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, Bu Suju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak,